Coba pikirkan ini. Sekarang ini, banyak orang yang terobsesi dengan gaya hidup sehat. Mereka mengonsumsi makanan sehat, berlatih di pusat kebugaran, dan semacamnya. Tetapi mereka lupa bahwa otak juga butuh latihan, terutama bila Anda mulai lebih sering lupa ingatan. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi jika orang terus-terusan mengatakan bahwa Anda pelupa, jangan khawatir. Coba saja beberapa latihan otak sederhana ini untuk mengatasinya. Nomor 1. Baca buku dengan bersuara. Pada tahun 2017, Universitas Waterloo mengadakan sebuah penelitian yang meminta 95 pesertanya untuk membaca dalam hati, mendengarkan orang lain membaca, mendengarkan rekaman mereka yang sedang membaca, dan membaca dengan bersuara secara langsung. Kemudian, peserta diminta untuk mengulangi kata-kata yang telah mereka baca. Ternyata, kelompok yang paling banyak mengingat kata adalah kelompok yang membaca dengan bersuara pada dirinya sendiri. Bila Anda berbicara dan mendengar diri Anda berbicara pada saat yang sama, ini akan membantu otak untuk menyimpan informasi tersebut. Anda dapat mempraktikkan latihan ini dengan teman atau anak-anak. Anda juga bisa mencoba beralih ke buku-buku audio. Mendengarkannya akan melibatkan imajinasi dan bagian-bagian otak dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan membaca dalam hati. Nomor 2. Berganti tangan dalam kegiatan sehari-hari. Hanya 1% dari penduduk dunia yang tidak memiliki tangan dominan. Di luar itu, orang-orang menggunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk menulis, memotong makanan, mengecat, dan seterusnya. Namun, cobalah berganti menggunakan tangan Anda yang satunya. Ini akan menguatkan koneksi saraf dalam otak Anda, sehingga pikiran dan ingatan Anda menjadi lebih tajam. Gunakan tangan yang lain saat sedang menggosok gigi, bersih-bersih, atau mencuci piring. Tapi hey, jangan coba latihan ini saat Anda sedang menyetir atau melakukan bedah otak ya. Mungkin untuk pertama kalinya hal ini terasa sangat sulit. Tetapi ini akan memberikan stimulasi sempurna pada otak Anda dengan melakukan penyesuaian. Teruslah lakukan latihan ini secara teratur. Nomor 3. Naikkan denyut jantung Anda 3 kali seminggu. Latihan aerobik secara teratur bisa meningkatkan ukuran hipokampus. Bukan loh, itu bukan Universitas Hippo. Ini adalah bagian otak yang tugasnya mengubah informasi menjadi ingatan baru. Sebuah kajian yang diterbitkan tahun 2011 mendukung ide tentang pengaruh positif olahraga pada ingatan kita. Menurut kajian ini, latihan-latihan aerobik yang memompa detak jantung akan membantu otak menyimpan ingatan jangka panjang. Namun, jika bermandi keringat di pusat kebugaran bukanlah hal yang Anda sukai, cukup lakukan jalan santai selama 20 menit 3 kali seminggu, dan Anda pun akan tetap mendapatkan efek yang sama. Nomor 4. Makan dengan sumpit. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja otak Anda, dan beginilah cara kerjanya. Menggunakan sumpit menumbuhkan dendrit baru, yaitu perpanjangan dari sel-sel saraf. Dendrit ini membantu mengirimkan impuls antar sel. Artinya, dendrit-dendrit ini berpengaruh positif terhadap komunikasi antar sel otak. Selain itu, melibatkan area sel saraf yang terkonsentrasi pada ujung jari Anda dalam aktivitas ini bisa memperlancar aliran darah ke otak. Dan sebagai bonusnya, beralih ke sumpit akan memperbaiki pencernaan Anda dan membantu mengendalikan asupan kalori. Karena tugas ini sangat sulit. Nomor 5. Mengenakan penyumbat telinga. Menghalangi jalur sensorik utama dengan mengenakan penyumbat akan membantu meningkatkan kembali fungsi otak kita. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, kita hanya setengah mendengarkan, karena memang sudah tahu hal-hal apa saja yang kira-kira sedang didengar. Merasakan dunia tanpa suara adalah pemacu yang sangat baik bagi kemampuan kognitif, termasuk ingatan kita. Anda dapat mencoba teknik ini, misalnya selama sarapan dengan keluarga. Tetapi jangan lupa beritahu mereka terlebih dulu. Kalau tidak, mereka akan beranggapan Anda telah mengabaikan mereka tanpa alasan. Nomor 6. Membuat visualisasi kata dan teka-teki. Tidak diragukan lagi, ini adalah latihan termudah yang bisa Anda lakukan di mana saja. Seperti saat berada dalam angkutan umum atau sedang mengantre di toko swalayan. Pikirkan tentang kata apa saja yang Anda suka dan visualisasikan ejaannya dalam benak Anda. Setelah selesai melakukannya, cobalah cari kata-kata lainnya sebanyak mungkin yang diawali atau diakhiri dengan 2 huruf yang sama dari kata pertama Anda. Permainan otak semacam ini menstimulasi otak Anda untuk tetap aktif dan tajam. Nomor 7. Lakukan latihan pengamatan pada 4 detail.
Inilah yang oleh para ilmuwan dinamakan dengan pelatihan memori pasif. Anda dapat melakukannya saat sedang beraktivitas di luar. Yang perlu dilakukan hanyalah mengamati 4 detail pada seseorang yang Anda temui pada hari tersebut dan mengingatnya lagi kemudian. Misalnya, barista yang membuatkan kopi Anda. Dia bisa saja berambut hitam pekat, memakai arloji emas, ada tahi lalat di pipi kanannya, dan memakai kaos kuning. Mulailah dengan melihat hal-hal detail ini pada satu orang saja setiap hari, dan perlahan-lahan naikkan jumlahnya atau tambahkan lebih banyak detail yang harus diingat. Tetapi masalahnya, saat beraktivitas sehari-hari, kita tidak mengamati sebanyak yang seharusnya, sehingga tidak menerima informasi. Selain itu, bersikap lebih perhatian terhadap orang-orang di sekitar Anda adalah keterampilan sosial yang sangat baik. Nomor 8. Mainkan beberapa irama. Kalau Anda harus menghafal untuk ujian atau membaca dan mengingat beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan Anda, sebaiknya lakukan dengan musik latar yang nyaman. Mendengar musik membantu otak kita menyimpan informasi. Sebaiknya buat daftar putar dengan beberapa irama instrumental yang Anda suka. Karena lagu-lagu yang bersyair bisa menghambat proses mengingat. Kalau Anda benar-benar penyuka musik, coba belajar memainkan satu alat musik. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan daya ingat Anda, tapi juga membantu menghilangkan stres dan membuat Anda semakin cerdas. Nomor 9. Kepalkan tangan Anda. Memang sesederhana itu. Tahun 2013, para psikolog dari Montclair State University melakukan sebuah percobaan. Penemuan mereka menunjukkan bahwa mengepalkan tangan kanan selama 90 detik bisa membantu proses pembentukan ingatan. Kalau Anda melakukan hal yang sama dengan tangan kiri, ini akan memperbaiki daya ingat Anda. Dalam percobaan tersebut, 50 orang dewasa diminta untuk mengingat kata-kata yang berasal dari satu daftar panjang. Kemampuan mengingat kata ternyata lebih tinggi pada peserta yang melakukan gerakan mengepal itu. Para peneliti percaya bahwa mengepalkan tinju memicu bagian-bagian otak tertentu yang bertanggung jawab pada pemrosesan ingatan. Nomor 10. Coret-coret. Masih ingat bagaimana Anda mulai membuat sketsa selama pelajaran di sekolah? Ternyata kegiatan ini membantu menyimpan informasi yang Anda dengar. Tahun 2009, para peneliti dari Cambridge memutuskan untuk membuktikannya. Satu kelompok yang terdiri dari 40 peserta diminta untuk mendengarkan pita rekaman yang menggambarkan sebuah cerita pendek tentang sebuah pesta. Selain itu, setengah dari peserta diminta untuk mencoret-coret apapun yang mereka inginkan pada selembar kertas sambil mendengarkan rekaman itu. Setelah waktu mendengarkan habis, ke-40 peserta percobaan harus mengingat nama-nama orang dan tempat yang disebutkan dalam cerita. Para pembuat coret-coret tersebut mengingat 29% lebih banyak informasi daripada mereka yang tidak membuatnya. Para peneliti menjelaskan hasil ini dengan fakta bahwa saat mendengarkan sesuatu, kita cenderung melamun, dan melamun membuyarkan fokus kita dari memahami informasi. Sebuah pekerjaan sederhana seperti melakukan coret-coret cukup efisien untuk menghentikan lamunan, sehingga membuat kita lebih tanggap terhadap informasi audio. Nomor 11. Tertawa lepas. Kalau yang ini aktivitas favorit ya. Jika Anda selalu lupa di mana meletakkan kunci atau ponsel, mungkin Anda hanya perlu tertawa. Setidaknya begitulah yang dilaporkan dari hasil eksperimen Loma Linda University tahun 2012. Para peneliti mempunyai 2 kelompok peserta dengan rata-rata berusia 74 tahun. Kelompok pertama harus menonton pertunjukan komedi berdurasi 20 menit, sedangkan kelompok lain menonton video tanpa humor. Tertawa membantu menurunkan tingkat hormon kortisol, yaitu hormon pemicu stres yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap universitas hipokampus. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, bagian otak ini memiliki peranan penting dalam proses menyimpan informasi. Itu sebabnya, kelompok pertama dalam percobaan itu menunjukkan hasil yang secara signifikan lebih baik dalam ingatan yang lebih lama dan pengenalan visual kemudian. Jadi, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk tertawa. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan buru-buru lupa bahwa Anda tahu yang disebutkan tadi. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Tetaplah di sisi terang kehidupan.